Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas lagi terkait jenis-jenis gangguan jin. Jadi gangguan jin itu ada yang internal dari dalam, dan ada yang eksternal. Kalau dari dalam ini itu juga nanti akan jadi setan jin memang mengganggu manusia atas kemauan dia sendiri. Nah, seperti itu. Itu gangguan yang dari dalam. Jadi biasanya gangguan ini, gangguan dari dalam ini ketika diruqyah dan kena, maka dia akan kesurupan. Seperti itu. Nah, selanjutnya gangguan jin ini dinamakan almas. Jadi beda ya. Ini gangguan jin ini bukan dari eksternal. Kalau eksternal itu dari luar itu bisa dinamakan sihir, bisa dari hasad, bisa dari ain. Nah, kalau ini gangguan jin dari dalam ini sendiri gangguan jin ini namanya almas dari dalam. Seperti apa kalau gangguan jin dari dalam? Gangguan seperti gangguan jin nasab. Gangguan seperti kita itu punya keburukan dalam diri kita, hati kita. Selanjutnya ada gangguan yang dari luar. Jadi ada jin yang mengganggu manusia itu dari luar. Jadi tidak menetap kepada orang itu. Kita akan sebutkan dalam hadis contohnya. Nah, ini contohnya dari Utsman bin Abi As berkata, "Wahai Rasulullah, setan telah mengganggu bacaanku dalam sholat." Lalu beliau bersabda, itu adalah setan yang disebut kandzab. Jadi kita ketika sholat dan sedang kita diganggu, itu setannya namanya kandzab. Jika engkau diganggu olehnya, maka mintalah perlindungan kepada Allah, lalu meludahlah ke arah kirimu sebanyak 3 kali. Lalu Utsman berkata, aku lalu melakukannya hingga Allah pun menghilangkan gangguan itu dariku. Ini contoh gangguan dari luar. Jadi ada jin yang memang niat mengganggu manusia dalam sholat. Si kandzab tadi. Solusinya bagaimana? Kita minta perlindungan kepada Allah, lalu meludah 3 kali. Di situ kita akan terbentengi. Nah, ini juga akan menjadi solusi bagi panjenengan yang sedang was-was dalam sholat. Baca ta'awudz, lalu meludah 3 kali. Begitu. Lalu lakukanlah sholat. Ada gangguan lain, seperti apa? Gangguan lain, gangguan setan yang mengganggu anak, anak cucu Adam. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali setan menekannya, menusuknya sehingga bayi itu akan berteriak menangis disebabkan tusukan itu, kecuali Nabi Isa dan Nabi Isa bin Maryam dan ibundanya. Jadi semua anak cucu Adam ini ketika melahir itu menangis. Kenapa? Itulah tusukan setan. Nanti gangguan setan pertama kali ketika kita lahir. Maka dari itu buang sekarang jauh-jauh ucapan kok dikit-dikit kok gangguan setan, kok dikit-dikit gangguan jin. Nah, ucapan seperti itu muncul karena mereka tidak tahu gangguan-gangguan jin yang ada dalam diri manusia. Kita lahir aja itu sudah diganggu sama setan. Sudah diganggu oleh jin, sudah ditusuk sehingga bayi itu menangis. Subhanallah. Bayangin, baru lahir sudah diganggu. Selanjutnya ada gangguan jin dari luar. Gangguan ini bisa
diserang ya, dilakukan oleh jin kepada manusia, semua manusia ya kan, ketika tidur. Jadi ini dalam hadis Al-Bukhari disebutkan, ketika kalian tidur, setan membuat 3 ikatan di tengkuk kalian. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita tidur itu setan akan membuat ikatan. Ya. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Malam masih panjang, tidurlah. Malam masih panjang, tidurlah. Ya. Jadi di setiap itu ikatan itu setan itu membisik. Sehingga kita tidurnya itu luar biasa. Ya. Sehingga Sehingga tidak bisa bangun malam, tidak bisa bangun sholat subuh tepat waktu. Ya. Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Jadi ketika kita bangun berzikir, kita membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka di situ lepaslah 1 ikatan. Ya. Lalu ketika dia berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Lalu ketika ia mengerjakan sholat, maka lepaslah ikatan yang terakhir. Ya. Dan pagi hari itu dia akan bersemangat dan bergembira. Jadi badan itu kayaknya fresh gitu loh. Jika tidak melakukan seperti itu, jiwanya akan kotor dan malas. Maka dari itu teman-teman semuanya yang tidak bisa sholat bangun subuh ya kan, berjamaah atau waktu itu, ya cenderung malas nanti. Ya. Maka dari itu ini adalah tips ya, ketika kita diganggu, melepaskan ikatan-ikatan setan di saat tidur. Jadi mulailah sekarang, yaitu tadi melakukan tadi. Ya. Ketika bangun baca doa, lalu berwudu, lalu sholatlah. Maka di situ kita akan bergembira. Jadi gangguan luar ini ya, gangguan jin ya atas kemauan sendiri ini yang mengganggu dari luar ini bukan termasuk gangguan jin. Bukan termasuk penyakit gitulah. Beda ya. Itu gangguan jin tapi bukan penyakit, gangguan jin. Ya. Karena itu mutlak kepada semua manusia. Ya. Jadi ini adalah gangguan luar yang dianggap gangguan alami, walaupun gangguannya berulang-ulang dalam kehidupan kita. Jadi ini kalau orang seperti ini apakah bisa diruqyah? Ya tidak bisa, karena memang udah fitrahnya seperti itu teman-teman semuanya. Jadi solusinya bukan diruqyah, tapi tadi ya, untuk melepas ikatan itu bangun dengan berzikir, bangun lalu wudu, lalu sholat, maka lepas ikatan itu. Jadi ruqyahnya seperti itu. Selanjutnya, gangguan jin itu ya bisa menimpa siapa saja. Ya, baik itu seorang nabi ataupun seorang jahat. Maka dari itu teman-teman semuanya, nabi aja diganggu sama jin. Apalagi kita. Ya, apalagi kita. Ya, dimana kita masih secara standar ibadah itu masih lemah. Lebih-lebih itu lagi. Ya. Di sini disebutkan gangguan jin ini menimpa orang-orang soleh. Ya, diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surah As-Sadd, ya. Wadhkur abdana ayyuba idh nadha rabbah anni massaniyasy syaitanu binusbin wa adzab. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Ingat ya, gangguan setan itu bukan hanya penyakit ya. Penyakit itu adalah salah satu penderitaan. Tapi di sini disebutkan juga dalam Al-Qur'an, bencana itu bisa juga disebabkan oleh syaitan. Bisa disebabkan oleh syaitan. Maka kita harus berhati-hati ya. Kita harus punya benteng ya. Agar apa? Agar kita tidak ditubi bencana dan bencana. Seperti itu ya. Nah, bencana ini seperti apa? Ya, misalkan ya. Kita punya toko dagangan terus nggak laku ya. Itu adalah bagian dari bencana.
ya. Dan bagian dari penderitaan itu bisa jadi disebabkan oleh syaitan. Jadi jangan oke, salah satu kita itu adalah bagian dari takdir Allah, tapi lihat dulu ya, khawatirnya ya kan usaha kita, toko kita itu disebabkan oleh setan. Ya, maka dari itu pentingnya juga kita melakukan ruqyah di rumah kita. Seperti itu ya. Ada kan, dan juga ada pun gangguan-gangguan jin ini menimpa orang jahat dibandingkan dalam Al-Qur'an juga. Ya, dalam surah Al-Zukhruf ayat 36, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, maka kami biarkan setan menyesatkan dan menjadi teman-teman karibnya. Oh, subhanallah. Ya. Jadi setan, gangguan setan ini teman-teman semuanya bisa ya mengganggu orang alim, ya, mengganggu orang soleh, dan mengganggu orang yang maksiat. Jadi tidak ada yang bebas dari gangguan setan. Hatta peruqyah pun sama. Kita ini manusia juga akan berpotensi gangguan-gangguan setan ini datang. Ya, gangguan-gangguan jin ini datang mempengaruhi kita. Yang pasti ya, gangguan setan itu akan mendorong kita kepada kemaksiatan. Ya, akan mendorong kita kepada kemaksiatan. Ya, seperti itu teman-teman semuanya. Dan yang selanjutnya itu gangguan setan dari luar yang tidak menetap. Nah, ini ada gangguan setan lagi juga, tapi ini bukan dari luar, tapi ini dari jinnya orang lain. Ya, atau tempat yang ada hubungannya dengan orang yang diganggu. Ya. Jadi ada gangguan setan ya, dimana gangguannya itu bukan dari luar kemauan setan itu sendiri. Kemauan setan cuman bukan dari luar tadi. Ya, ini gangguannya adalah terjadi karena orang lain itu yang punya setan, yang punya jin. Ya. Kenapa ini terjadi? Ada 3 kemungkinan. Orang ini diganggu oleh jin yang ada di rumahnya. Jadi dia harus diruqyah di rumahnya, bukan di rumah peruqyah. Jadi ada jin yang mengganggu kita ya karena rumah kita yang nggak beres. Ya. Jadi gangguannya itu dari rumah. Jadi ruqyahnya adalah di rumah orang tersebut. Ya. Yang kedua, ada orang yang diganggu ya oleh tobi. Apa itu tobi? Jin-jin yang mengikuti jimat atau benda-benda lain yang diagungkan. Jadi orang-orang yang memiliki jimat terus dia gangguan, ya terkena gangguan jin, maka jimatnya harus dihancurkan dulu sebelum diruqyah. Ya, terus selanjutnya ada gangguan-gangguan jin yang ada hubungannya dengan orang, bisa jin bapaknya, jin ibunya, jin saudaranya. Jadi harus diruqyah dengan menyertakan keluarganya yang lain. Ya. Jadi ini adalah gangguan-gangguan eksternal ya. Jadi kita harus bisa mensikapin itu. Ya. Khawatirnya apa? Kita cuma sekedar meruqyah, tapi tidak melihat gangguan ini dari mana. Maka dari itu peruqyah itu harus jeli, harus pekah, harus ngerti, oh ini kayaknya ini gangguan dari rumahnya ini. Seperti itu. Nanti kita akan bahas gangguan-gangguan apa yang ada di rumah, insya Allah. Ya, jadi itu teman-teman semuanya ya, jenis-jenis gangguan jin. Jadi gangguan yang dari memang kemauan jin itu sendiri dari dalam ya, dan ada gangguan jin kemauan sendiri dari luar ya. Oke, semoga ini menambah wawasan kita sehingga kita mengetahui ya terkait dengan jenis-jenis gangguan jin yang ada pada diri kita. Sekian dari saya teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan melanjutkan bahasannya di video selanjutnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.